Oke, teman-teman, kita kembali lagi ngobrol bersama di channel apa ini namanya? Di Harf Channel. Half Half Channel itu apa sih? Singkatan dari apa sih? Ada dua makna sih sebenarnya. Apa Yang tuh? pertama itu Harf Channel itu ya singkatan dari Hasbi Urfa Channel. Yang kedua itu secara bahasa Arab itu teh Apa tuh? harf huruf Oh, gitu. harf, huruf. Ya, Nanti karena huruf itu dasar dari semua jumlah ya, atau kalimat dalam bahasa Arab gitu. ya. Huruf itu kan nantinya bisa menjadi kata, bisa menjadi kalimat, bisa menjadi paragraf, bisa menjadi tulisan. Kalau sekali diucapkan oleh mulut gitu ya, bisa menjadi dialog gitu Oke atau guys, monolog. kita hari ini akan membahas tentang istiqomah dalam memantaskan diri untuk menuju ridho ilahi. Nah, itu menurut kamu nih, ya menurut kamu istiqomah memantaskan diri itu dari mana dulu sih awalnya? Pertama kalau menurut aku istiqomah memantaskan diri itu yang pertama dari niat dulu, karena niat itu yang akan menjadi tolak ukur ketika nanti kita di perjalanan dalam memantaskan diri ada hal yang menghadang ujian, entah itu males, entah itu lingkungan gitu ya, distract yang membuat diri kita menjadi futur atau lemah gitu dalam memantaskan diri, maka niat itu yang akan menjadi penopang kita untuk tetap tegar melanjutkan istiqomah itu. Ya, yang pertama niat, karena sebagaimana yang udah mafhum juga ya bagi kita semua, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu. Semuanya itu tergantung niatnya. Jadi kalau misalkan kita udah benar-benar niat, maka apapun nanti ujiannya bisa diminimalisir. Itu yang kedua dari menuntut ilmu, mencari ilmu. Itu yang paling penting juga, karena dengan kita mengilmui maka itu akan menjadi penopang juga gitu, menjadi pilar kita untuk tetap istiqomah. Dan yang ketiga, selain dari ilmu gitu ya, sehingga diri kita itu bisa istiqomah, yaitu lingkungan, entah itu teman, entah itu ya kita bisa membuat lingkungan atau bahkan kita mencari lingkungan untuk bisa menjadikan diri kita itu istiqomah dalam hal kebaikan gitu, terutama untuk memantaskan diri menjadi hamba Allah gitu. Allah alam. Nah, kan kemarin kita sudah sedikit membahas jagain jodoh orang atau memantaskan diri, hingga pada akhirnya kesimpulannya itu kita harus memantaskan diri. Cuman saya tetap, aku ini tetap punya pendapat kalau sebenarnya memantaskan diri itu perlu nggak sih? Tadi kan sudah dijelasin sama kamu ya. Cuman kalau ketika kita memantaskan diri terkhusus dalam mempersiapkan bahtera rumah tangga, kadang juga banyak teman-teman di luar sana yang sudah memantaskan diri, namun ketika dalam pernikahan ternyata mohon maaf pasangan itu tidak pantas buat dirinya tuh. Itu gimana tuh? Berarti kan dia sudah memantaskan diri, pokoknya sudah Ya. sesoleh mungkin sebelum nikah, tapi ketika pasangannya teh kok malah jomplang itu dengan dia tuh. ada Gimana? ya, ada yang kasusnya seperti itu, meskipun nggak semuanya kayak gitu ya kan ya. Nah, kalau misalkan melihat seperti itu, sebelum kita melihat dari kacamata muslim gitu ya, kalau kalau kacamata muslim pasti itu kan ujian dari Allah ya, tapi sebelum kita melihat kacamata dari seorang muslim, maka ya kita lihat aja dari realita gitu, realita ketika kita memantaskan diri, ketika kita misalkan ingin beribadah yang menuju fase selanjutnya, misalkan di pernikahan. Kalau kita bagi aku, kalau kita memantaskan diri itu, maka kita sibuk memantaskan diri, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan mental, mempersiapkan finansial juga gitu ya. Maka
tanpa disadari kita juga lagi mencari orang yang sama-sama mempersiapkan juga gitu, dengan cara kita sibuk mempersiapkan diri gitu. Contohnya gini, kalau misalkan kita menjaga jodoh orang, atau bahasa sekarang pacaran lah sebelum halal gitu ya, maka misalkan kita pacaran dengan orang yang belum halal dengan kita, terus sampai berujung pernikahan gitu ya dengan cara pacaran gitu, maka dari situ tuh balance kita dengan orang yang kita nikahi gitu ya, menikah dengan dia gitu, orang yang sama pacaran, caranya pacaran, balance gitu. Ini juga masuk ke dalam ayat yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah An-Nur ayat 26 gitu ya, tentang bahwasannya Allah itu akan menyatukan seorang pasangan sesuai dengan, kalau yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk gitu. Nah kalau kita caranya pacaran, pasti sampai nikah dengan yang pacaran juga, maka ya udah itu balance sama-sama yang pacaran gitu. Nah kalau misalkan kita mempersiapkan diri, maka kita juga akan dipertemukan dengan orang yang mempersiapkan. Faktanya kayak gini, misalkan dia mempersiapkan diri dan dia mengambil jalur untuk ta'aruf, dia udah siap nih, udah siap secara mental, udah siap secara ilmu. Meskipun yang namanya siap itu pasti gak akan semua orang sampai 100% siap, mungkin ada yang udah 80% siap, akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Ada yang 90% siap, akhirnya dia untuk memutuskan untuk menikah. Dan siap itu dia yang mengukurnya gitu, menurut dia. Nah kalau misalkan kita udah siap dan kita mencoba mencari jalan ta'aruf gitu, akhirnya kita juga akan dipertemukan dengan yang siap juga gitu ya. Gak akan mungkin kita udah siap tapi kita nikah sama orang yang gak siap, itu gak akan mungkin gitu. Nah itu jadi sangat penting sekali. Karena apa? Karena nanti tujuannya itu akan berujung pada hal yang kebaikan gitu. Cuman kan tadi kalau misalkan dia udah membataskan diri tapi dipasangkannya dengan pasangan yang tidak pantas buat dia tuh gimana, kan itu banyak. Nah itu kalau perspektif muslim gitu ya, kita itu melihat dari segi ya, ujian dari Allah. Mungkin Allah itu ujian dari Allah. Iya ujian dari Allah, tapi itu tergantung juga ya seseorang itu memaknainya. Tapi kalau aku pribadi mungkin itu ujian. Kenapa? Kita lihat aja gitu dari zamannya terdahulu seperti Asiyah, yang dia itu menikah dengan seorang Fir'aun. Oh Fir'aun. Ya gitu kan, Allah mentakdirkan Asiyah itu nikah dengan Fir'aun, yang mana Asiyah itu solehah banget gitu ya, hamba Allah yang solehah. Tapi ternyata di dalam kehidupannya Allah uji itu memiliki suami yang mungkin dari segi kesolehannya nggak sama dengan Asiyah, bahkan dia adalah orang yang kafir gitu, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi Asiyah itu menjadi hamba yang bahkan dijamin masuk surga gitu ya. Kenapa? Karena memang dia sama Allah diplot gitu untuk ujiannya di situ gitu. Tapi kembali lagi, ketika kita yakin bahwa Allah itu akan jodohkan kita dengan sesuai yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk, itu dalam Al-Quran. Tapi tidak luput juga bahwa Allah juga memberikan ujian kepada kita sebagai hamba, ataupun Allah juga memberikan anugerah kepada kita. Barangkali ya kita melihat Asiyah itu seperti diuji ya oleh Fir'aun, tapi kalau kita lihat hikmahnya bisa jadi itu adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena dengan Asiyah diuji memiliki suami Fir'aun, Asiyah menjadi orang yang dijamin masuk surga. Sama kayak cerita ini istrinya Nabi Lut ya, istrinya Nabi Lut gitu, juga ya. gitu. Jadi sudah ada figur ya, sudah ada contohnya dari Nabi dan mungkin istrinya atau suami yang tidak beriman gitu ya. Berarti kalau misalkan sudah dipasangkan oleh Allah, berarti kita anggap saja misalkan kalau dari sudut pandang istri itu dia Firaun gitu si suaminya. Berarti dia Firaun. Enggak gitu maksudnya. Lebih ke kayak ya udah kita punya role model nih gitu, kita nyirunya bukan Firaunnya gitu tapi Asiyahnya. Jadi kalau sudut pandang istri itu gimana kalau ada suami kayak gitu tidak cocok dengan dia gitu? Ya Firaun berarti dia. Kalau sudut pandang istri ya yang harus kita yakini bahwa ya itu kembali lagi ke persiapan ilmu dia ya. Kalau misalkan dia yakin bahwa dengan dia menikah dengan suami itu bisa diperjuangkan
Maksudnya bisa diperjuangkan, bisa sama-sama kita memperbaiki diri, diajaklah suaminya memperbaiki diri gitu, untuk sama-sama ibadah kepada Allah, untuk memantaskan diri, sama-sama menjadi soleh dan solehah gitu ya, rumah tangganya ideal. Kalau nggak mau, dia nggak mau, tetep lah udahlah pokoknya mah mau seperti ini aja lah di suami mah, nggak usah ibadah kan. Ya ada banyak pilihan sebenarnya, tetap mempertahankan asalkan kitanya bisa menerima itu, atau yang paling terakhir gitu ya caranya, yaitu ya berpisah, tapi ya itu mungkin konsekuensinya adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Ya, tapi betul. Allah juga tidak apa ya, misalkan kitanya terlalu terzalimi dan kita memilih untuk bercerai, itu dibolehkan gitu, tapi itu hal yang Allah sangat tidak sukai, gitu, dari jalan terakhir gitu ya. Iya sih, bagi aku juga kalau misalkan dari sudut pandang seorang suami, ketika ada istri yang mungkin dirasa tidak satu frekuensi gitu ya, memang kalau dilihat dari latar belakang sih kembali lagi kepada tadi, kalau kita ketika mau menikah itu prosesnya itu apakah dengan pacaran atau hanya perkenalan saja, itu bagi aku sih sangat berpengaruh, itu sangat berpengaruh. Karena kalau misalkan dari latar belakangnya pacaran, itu mungkin dinamikanya akan lebih terasa ketika sudah berumah tangga, karena itu akan muncul sebuah keberkahan tuh di situ. Kalau misalkan asalnya tuh misalkan pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan ada yang sampai 5 tahun ya, sampai mungkin muncul keberkahan gimana? Iya, Yang kalau pacarannya aja berkah enggak, gitu. sebelumnya tuh kan, sebelum rumah tangga tuh dia pacaran dulu nih. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nah dia tuh pacaran, tapi setelah nikah itu keberkahannya tuh hilang, maksudnya tuh gitu. Jadi emang pacaran tuh nggak ada berkahnya sama sekali. Yang 5 tahun pacaran, ya udah mending ngeredit motor aja gitu ya, daripada pacaran buang-buang uang ya. Terus ketika misalkan pacaran itu kan, kalau misalkan ketika lagi ngedate ya istilahnya ya, istilah mereka tuh ngedate kan, itu pasti buang-buang uang tuh ya, antara si cewek dan si cowoknya. Oh, sebelumnya mah sering naktir, pokoknya masih antara cewek cowok ini teh. Tapi kan pada akhirnya bukan hanya kesenangan itu aja di dalam rumah tangga itu. Nah, makanya emang dari latar belakang sih, menurut aku mah emang jelas-jelas keberkahannya udah mulai hilang tuh ketika menikah. Meskipun ya nikahnya itu adalah suci dan sah, tapi karena latar belakangnya pernah pacaran mungkin berpuluh-puluh tahun gitu, atau beberapa tahun, nah itu jadi pernikahannya itu pasti ada dinamika gitu. Dan itu yang terjadi dari diantara beberapa teman-teman aku sebenarnya. Seperti itu. Jadi sebetulnya sih istiqomah dalam memantaskan diri ya untuk menuju ridho ilah itu memang benar gitu. Memang kita tuh harus istiqomah dari sejak kita itu saling mengenal gitu, bahkan sebelum mengenal juga ya. Iya, sebelum mengenal juga. Nah, ada istilahnya itu, kalau misalkan nanti ketika nikah itu nggak kenal tuh gimana tuh ya, nanti kita akan membahas di video selanjutnya. Sesi selanjutnya, di video selanjutnya. Insya Allah. Tapi ini pandangan kita, mungkin banyak juga ya pandangan terkait pasangan lain gitu, dari apa yang sudah kita bahas itu ya, tentang istiqomah ini. Yang pasti kita juga berpandangan seperti ini ada landasannya, itu sesuai dengan Al-Quran, Sunnah gitu ya, hadis. Insya Allah semoga mendapat insight gitu, dan juga ada kebermanfaatan, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan gitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.